Mamio, obrolan santai berkualitas. Teman-teman, kali ini podcast Osaka Mamio kedatangan tamu yang sangat luar biasa, generasi milenial masa kini, yaitu Cak Yu Gersik 2021. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Cak Ferry dan Yu Yora. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Cak Ferry sama Yu Yora? Alhamdulillah baik. Kompak ya teman-teman. Chemistry-nya udah dapet banget, padahal baru kemarin loh. Cak Ferry dan Yu Yora, kalian ini kan prestasinya sudah banyak sekali ya. Apalagi Yu Yora ini juga siswi Smamio teman-teman. Jadi udah kenal lah. Terus Cak Ferry ini juga aktif kuliah di jurusan administrasi bisnis di Universitas UPN Jakarta. Cak Ferry dan Yu Yora, perjuangan kalian dalam kompetisi Cak Yu Gersik ini yang pertama pasti awalnya niat dari kalian dulu kan? Kalian memang ada niatan untuk mengikuti Cak Yu Gersik dari awal dan itu pasti ada support system kan di belakangnya. Nah, support system itu dari siapa aja sih, Cak sama Yu? Kalau aku sih support system terbesar selama di hidupku itu pasti orang tua sih. Soalnya orang tua aku nih tipikal yang always menarget anaknya. Jadi kayak aku mesti terpicu untuk melakukan yang terbaik gitu. Terus mereka tuh gak cuma dorong aku buat mencapai target yang apa mereka tapi tetap disupport. Jadi misalnya aku butuh public speaking kurang nih Bill, jadi aku tuh diikutin les public speaking. Atau misal aku dulu tomboy, jadi butuh sesuatu yang bikin aku feminim kan. Akhirnya waktu itu aku diikutkan lomba les modeling kayak gitu. Berarti orang tua dari Yu Yora sendiri sangat memfasilitasi. Iya, support itu. Support itu. Jadi kayak orang tuanya ikut lomba juga gitu. Kalau orang tua yang seperti itu, kita sebagai anak pasti semangat ya Yu Yora untuk menggapai keinginan kita. Apalagi orang tua juga sudah menarget. Kalau dari Cak Ferry sendiri bagaimana? Sama sih, orang tua juga berperan penting bagi kita khususnya. Apalagi kan aku anak terakhir ya. Jadi anak terakhir itu support banget kan tentunya, disupport banget sama orang tua. Terus juga kalau butuh apa-apa itu mesti diantar gitu. Padahal udah gedenya diantar tuh, padahal bisa sendiri sih sebenarnya. Cuma ya udah wes nggak apa-apa. Emang support sistemnya dari situ sih. Ya berarti memang kesuksesan seorang anak tuh nggak luput dari support system orang tua ya. Yu Yora sama Cak Ferry ini terbukti keberhasilannya. Karena nggak hanya di Cak Yu Gersik 2021, mereka ini prestasinya sungguh banyak sekali teman-teman. Yu Yora ini udah menyabet juara karya tulis ilmiah tingkat internasional. Cak Ferry juga public speaking-nya sangat bagus dan udah diundang di mana-mana teman-teman. Jadi kali ini sangat luar biasa karena mereka bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Osaka. Nah, selain support system dari orang tua, pastinya ada sahabat, teman-teman lainnya. Pasti ada kan. Nah, itu kadang kita mencari teman se-circle atau sefrekuensi itu kan susah gitu loh, Cak sama Yu. Aku sendiri juga merasakan kayak gitu. Jadi kayak mencari teman seperjuangan yang bisa diajak berjuang bareng-bareng, bisa diajak untuk mendukung kita saat mengikuti kompetisi, itu kadang kan susah. Nah, kalau dari Cak Ferry sama Yu Yora mencari teman se-circle atau yang bisa menyupport kalian dalam segala bidang itu bagaimana? Oke, Caknya dulu kali ya. Oke. Iya, Cak. Kalau dari aku ada sih teman dari SD waktu. Jadi waktu itu aku lagi butuh buat video advokasi kan. Jadi di paguyuban Cak Yu Gersik itu diharuskan kita membuat video advokasi. Aku kebagian sarung ekonomi kreatif kan. Jadi di situ bikin video advokasi, minta tolong sama temanku. Kebetulan temanku juga fokus di dunia seperti itu, videografi dan fotografi kan. Akhirnya dibantulah dan mau diupload di Instagram Cak Yu Gersik ya. Dan itu take down, gak bisa diupload waktu itu. Padahal udah siap, iya, udah siap. upload ya. Semua tuh udah diupload, tinggal 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 aku Iya. doang. Dan pasanganku juga kena impact-nya gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya kan aku kan diuploadnya di tengah-tengah feed-nya gitu kan. Iya. Soalnya urutan 17. Dan akhirnya diupload di atas sendiri di terakhir. Karena ada problem. Ada problem. Dan temanku itu tak hubungi kan waktu itu. Tak telepon waktu pra-karantina kan. Gimana ini videoku nggak bisa diupload ini, dikubui sama panitia kan. Oh iya.
akhirnya dari Lolayu, kamu tahu Lolayu nggak? Iya. Desa Lolayu itu dia pulang ke Gresik demi ngeditin aku. Segitunya loh temanku itu. Gitu ya. Susah loh Cak Ferry nyari teman yang setotalitas itu dalam membantu kita. Betul banget. Berarti beruntung banget ya punya teman yang totalitas membantu kita. Apalagi Cak Ferry di situ sedang berjuang. Iya benar banget, dan apalagi aku lagi butuhnya itu waktu prakarantina, dan prakarantina itu kita terkuras tenaga, mental, apalagi waktu itu puasa ya. Iya. Puasa-puasaan itu, aduh pikiran. Tapi spill namanya dong. Ya boleh di-spill dong. Biar Ada sih temenku yang namanya Dana. Oke. disapa. Oke, gantian nih aku. Iya, Oke. yuk gimana? Kalau aku sih teman frekuensi itu nemunya waktu SMP. Banyak nih teman-temanku. Kalau disebutin salah satu kan kebanyakan deh. Itu udah nemu dari SMP lanjut ke SMA. Kebanyakan teman-teman aku satu sekolah lagi nih sama aku. Jadi makin klop banget jadi mana-mana sama mereka. Waktu aku prakar kan waktunya kebuang banyak kan. Harus dikorbanin buat Cak Yu itu kan Bil. Iya. Jadi waktu mainnya itu berkurang banget sama mereka. Nah tapi mereka tuh tetap support aku dari belakang gitu loh. Meskipun cuman sekedar nyemangatin atau beliin aku makan dan lain-lain, itu udah berharga banget buat aku. Kalau dari teman-temanku kayak gitu sih. Kalau yang sampai kayak gitu kayaknya Kurang. aku nggak ada problem di situ sih waktu aku Cak Yu. Tapi kalau diajak berjuang dari nol ya aku sama mereka. Dari kecil aku sama mereka. Iya, karena di sekolah juga kelihatan Iya banget bener kan? mereka sampai nangis waktu Yuyora mengumumkan. Bener banget. Jadi mereka nobar tuh di rumah sampai nangis teriak-teriak. Iya. Memang support system dari sahabat juga perlu karena kita kan membutuhkan teman yang sefrekuensi dan bisa diajak berjuang selain dari orang tua. Nah, Cak Ferry sama Yuyora, kita sebagai manusia kan harus taking and giving ya. Kalian tadi sudah diberikan support system oleh sahabat-sahabat kalian, orang tua kalian. Nah, mereka memberikan dukungan, memberikan support sampai kalian bisa menjadi juara. Nah, bagaimana sih caranya kalian membalas dukungan dari support system mereka itu? Cak Ferry sendiri bagaimana? Kalau dari aku ke teman-teman sama orang tua, khususnya ke orang tua ya. Kalau ke orang tua aku nyenengin orang tua buat jalan-jalan sih. Kalau mau apa ya udah ambil gitu kan. Aduh, Terus kalau sama teman-teman itu, anak yang berbakti sekali. kalau sama teman-teman itu aku kasih visi. Soalnya kan dia kan udah bantu editing, bantu Sampai direlakan waktunya datang. Iya, terus juga tetap membaur juga sih dan memberikan apa ya, good attitude, kayak ya nggak seenaknya gitu loh walaupun teman-teman dekat gitu. Di balik mereka yang mendukung Cak Ferry tentunya juga mendukung mereka gitu kan. Kalau ada apa-apa juga aku bantu. Saling membantu supaya kita bisa taking and giving gitu ya. Kalau Yuyora sendiri bagaimana? Oke, kalau aku sih kayaknya nggak banyak sih yang aku kasih. Kayak terima kasih, kata terima kasih itu meskipun hal yang mungkin sepele ya, tapi bagi orang itu Bermakna banget ya. Terus dengan alhamdulillah aku dapat gelar itu juga bikin mereka bangga dan Betul. mereka kayak wah gak salah nih aku support kamu kayak gitu. Iya. Terus sekedar ya bener sih ngajak jalan-jalan, kayak teman-teman juga ayo makan-makan tak traktir gitu. Kayak gitu aja mereka udah seneng sih. Sebenarnya mereka kayaknya kasih support itu mereka nggak meminta imbalan ya sebenarnya, tapi kayak kita tersadar diri sih. Iya. Kayak gitu. Iya, karena kalau temen yang mendukung kita tanpa diberi apapun aslinya juga mereka udah seneng kalau kitanya berhasil. Betul gitu. banget. Dibayarin ngopi aja udah seneng. Iya. Iya. Kayak ketemu aja udah seneng deh, kayak ada waktu untuk kita gitu. Meluangkan waktu Bener. bareng, santai-santai bareng. Kalau untuk orang tuanya sendiri bagaimana Yuyora? Untuk orang tua sih sama sih kayaknya. Aku ajak makan, waktu itu aku janjiin aku traktir nih di mana, mama mau di mana gitu, dipilih tempat nanti aku yang bayar nih. Udah seneng kayaknya orang tua digituin ya. Udah seneng apalagi anaknya berhasil dan bisa membanggakan mereka gitu. Nah gitu teman-teman, jadi memang support system itu sangat dibutuhkan sekali untuk kita yang sedang berjuang. Jadi kalian semua jangan sampai salah untuk mencari circle, dan apa yang dijelaskan sama Cak Ferry dan Yuyora tadi bisa dijadikan motivasi buat kalian semua bahwa memang support system dari orang tua, sahabat memang sangat dibutuhkan.
Nah, Cak Ferry sama Yuyura, kalau semisal di sini nih ada support system kalian, kalian mau ucapin apa ke mereka? Cak Ferry dulu, gimana? Bayangin support system Cak Ferry ada di sini, ada sahabatnya, ada orang tuanya. Apa sih yang mau Cak Ferry katakan? Yang pasti yang pertama, terima kasih udah support sampai di titik ini, dan aku juga gak mau nyanyain buat bapak sama ibu sama teman-teman juga yang di belakang. Mau ngucapin terima kasih effortnya, tenaganya, waktu yang udah diluangkan, dan terima kasih. Aduh, matanya berkata-kata teman-teman. Bentar. Hanya Ira. Oke, gak mau nangis, oke. Jadi yang pertama pasti bener sih, terima kasih buat semuanya udah ngeluangin waktu, bahkan udah ngeluangin uang buat support aku tuh, terima kasih banyak buat orang tua, buat temen-temen, buat guru-guru, buat semuanya sih, buat kamu juga. Terus maaf kalau misal aku kurang memenuhi ekspektasi, atau maaf aku ada kesalahan dalam proses itu tadi. Terus udah sih sebenarnya terima kasih udah selalu ada buat aku sih, karena selalu ada aja udah enak banget ya. Baper gak sih teman-teman? Kalau ngomong masalah support system itu ngena banget gitu ya Kak, di hati. Jadi gitu teman-teman, sangat dibutuhkan support system. Jadi kalian semua yang memiliki teman, ya gunakanlah waktu kalian berteman dengan baik supaya kalian bisa didukung apapun keadaan kalian, dan berbaktilah kepada orang tua karena ridhonya orang tua menentukan kesuksesan kalian. Kemudian menemukan support system yang baik itu gimana? Yuk sama caranya biar teman-teman di rumah tuh bisa mencari gitu support system diri mereka sendiri. Kadang kan mereka itu sebelum memulai kompetisi tuh nggak percaya diri dengan dirinya sendiri. Kadang, masa aku bisa kayak Cak Yuk Gersik ini yang sudah luar biasa, aku kan juga kepengen seperti itu, aku juga merasakan kayak gitu loh. Mungkin nggak aku mengikuti kompetisi kayak gini. Kadang support system dari diri sendiri tuh masih ragu, apalagi support system dari orang lain. Kalau dari aku ya, Yeah. kalau dari aku menemukan support system itu dari lingkungan sekitar sih. Dan kita kan sama nih orang tua nih, yang pertama. Terus yang kedua juga teman. Lah teman itu dari, kalau dari aku ya, teman itu dari ngopi itu juga bisa jadi support system sih. Jadi ada sebuah cerita nih ya. Waktu itu aku tes uji bakat. Uji bakat tuh aku nggak tahu kan bakatnya apa. Ya sebenarnya tahu sih, cuma nggak percaya diri aja gitu kan. Akhirnya aku ngajak temanku buat ikutan, mau. Dan beda bidang sih. Dia itu suka gitar gitu loh. Jadi aku ajak, ayo tajak gitu. Pertamanya nggak mau sih, ayo Yoko ini gitu. Jadinya mau, dan alhamdulillah dapat juara 1. Dia juga bangga, ikut bangga. Ya Allah, aku ingin ngerokok. Aku ingin ngerokok sampai bawa gitar gini gitu sih. Jadi dari teman ngopi itu kita bisa dapetin support system yang baik sih. Memang dari kita harus bisa berbaur dengan semua teman ya, betul. Cak Ferry sama Yuyura, supaya kita punya banyak teman. Kalau kitanya sendiri nggak mau berbaur, pasti susah cari support system kayak gitu. Apalagi di Cak Yuk Gersik kemarin, kalian kan membutuhkan dukungan dari like atau dari tayangan, kan pastinya Iya. membutuhkan banget. Kalau nggak punya teman kan susah gitu ya. Kalau Yuyura sendiri gimana caranya mendapatkan support system terbaik gitu? Kalau aku sih sebenarnya membaur ke semuanya sih, kayak yang kamu omongin. Aku juga di IPM kan juga membaurkan meskipun sama di kelas dan lain-lain. Tapi untuk nyari yang sefrekuensi ini sebenarnya susah sih. Gimana caranya aku bisa nyari yang sefrekuensi? Sebenarnya cari teman itu meskipun sama semuanya nih temenannya, tapi tetap di filter. Kayak misal ada yang toxic nih, ada yang gak cocok sama aku, ya gak aku dalemin gitu loh temenannya. Terus kalau misalnya mau nyari yang sefrekuensi, ya kita lihat aja waktu kita susah, apakah dia ada buat kita. Itu sih yang sebenarnya aku cari dari seorang teman yang benar-benar sefrekuensi itu tadi. Nah terus kayak misal nih, misalkan circlemu banyak ya, banyak temen di luar sana banyak, tapi gimana pulangku itu tetap ke yang teman-temanku yang tadi aku sebutin. Pasti baliknya ke mereka, soalnya mereka udah tahu baik burukku itu mereka yang tahu. Iya,
dan segala kekurangan kita, kelebihan kita bisa diterima itu Benar luar biasa banget banget. ya Yuk Yura. Karena menemukan teman seperti itu sangat susah. 1001 teman bisa Betul seperti banget. itu. Yang senang nggak datang pas kita senang doang, tapi waktu kita berjuang juga mereka ada di samping kita buat nguatin bareng-bareng. Nah, ini kan pastinya Cak Ferry sama Yuk Yura ini selain sibuk di apa Yuk Yura ini di sekolah, kemudian Cak Ferry di kuliah, pastinya ada kegiatan Cak Yuk Gersik. Cara membagi waktu kalian tuh bagaimana sih? Kan pastinya susah karena jadwalnya padat banget. Sampai Yuk Yura ini udah paham lah. Kalian tuh padat banget. Ajak sharing ke Yuk Yura tuh susah karena jadwalnya katanya sudah padat. Nah itu mungkin bisa di share ke teman-teman. Bagikan cerita kalian bagaimana sih membagi waktu dengan baik karena kegiatan kalian kan sangat padat gitu. Cak Fadi gimana? Kalau aku untuk saat ini kan kuliah online ya, jadi kuliah fleksibel sih, bisa di luar. Dan untuk kegiatan-kegiatan di luar itu overall nggak ada masalah sih, kayak enjoy aja. Jadi kadang itu rapat aku sambil kelas gitu, jadi nggak ada masalah sih. Berarti kalau kegiatan memang kalau kita menikmati dengan enjoy pasti enak-enak aja gitu ya Cak menjalaninya, jadi nggak beban kan. Kalau Yuk Yura sendiri gimana? Oke, kalau aku tipikal orang yang tertata sih. Jadi aku setiap bangun tidur itu mesti langsung ngeset aku hari ini harus apa, paginya harus apa, siangnya apa, sorenya apa, malamnya apa, itu udah aku tentuin dari aku bangun tidur. Soalnya kalau misal nggak aku kayak gitu, takutnya kayak bentrok. Terus misal nih aku janjian sama kamu ternyata bentrok sama janjian yang lain kan nggak enak juga kan. Jadi udah kebiasaan sih dari kecil kayak gitu. Soalnya didikan orang tua juga ngajarinnya kayak gitu. Sama lebih diprioritasin mana sih? Iya benar, harus Jadi yang tahu. diutamain harus yang lebih penting. Iya, kalau emang bentrokan harus mengutamakan mana yang Iya. lebih didahulukan gitu kan. Kalau udah buat jadwal tentunya harus konsisten ya Yuk Yura. Konsisten supaya kita bisa menepati, nggak hanya jadwal itu ditempel doang. Iya benar. Apalagi Yuk Yura ini kan udah kelas 12, mau ke jenjang yang lebih tinggi, perlu perjuangan yang ekstra. Kemudian di samping itu kan juga aktif di Cak Yuk Gersik. Waktu mengikuti Cak Yuk Gersik ada nggak rasa down atau lelah gitu dalam sebuah perjuangannya? Mungkin Ada banget. bisa diceritain ke kita supaya gimana sih berjuangnya Cak Yuk Gersik itu, karena kita kan melihatnya lewat sosial media. Kalian membuat video, tugas-tugasnya banyak sekali, karantina, pra-karantina, sampai full, ya Allah, apa tuh nggak lelah gitu. Apalagi itu kan di bulan puasa, Betul. pasti kan ada rasa jenuh atau down gitu. Bisa diceritain ke teman-teman nggak, Cak? Oke. Sama Yuk. Kalau ditanyain tentang lelah pasti ada Pasti ya. sih. Banget malah ya. Semua. Soalnya iya benar, soalnya tesnya aja banyak banget, prosesnya juga lama, yang dikorbanin banyak. Tapi ya balik lagi sih, kalau misal kamu mau menjadi seorang juara, mau menjadi seseorang yang sukses, itu kan harus mengorbankan itu semua ya. Betul. Kalau misal ditanyain lelahnya dari mana, itu karena kita start pra-karantina itu dari pagi, pulangnya sampai biasanya sampai maghrib ya. Maghrib. Maghrib. Bahkan malam. Iya, bahkan bahas malam. tugas. Jadi habis prakar itu lanjut lagi, kita ada tugas-tugas lainnya. Jadi kayak kadang pulang itu sampai kamu sampai nginep ya? Iya, pernah nginep. Pernah nginep Pernah nginep. demi tugas itu tadi. Terus untuk tesnya itu jaraknya berdekatan gitu. Jadi kayak tes tulis, tes wawancara, juga bapak. kan. Jadi baik banget yang harus dipersiapin dalam satu waktu itu tadi. Dan kita kan dunianya nggak itu doang kan, kita masih ada sekolah, masih Kita ada lain. kuliah. Jadi kayak wah bener-bener capek sih, Bingung capek ya banget. Kak, Iya. ngatur waktunya tuh gimana, Betul. karena barengan semua itu udah full kegiatannya. Yuk Yura juga sekolah, Cak Ferry kuliah, dan kegiatannya juga banyak. Yuk Yura juga kompetisinya kan nggak hanya di Cak Yuk Gersik Iya, doang. bener banget. Pada saat itu juga aktif di IPM, Betul. jadi pasti bingung ya. Betul. Tapi cara menguatkan diri dari kalian sendiri tuh bagaimana supaya aku harus tetap berjuang, karena ini kan memang yang udah aku pilih. Kan tadi down, lelah, terus menguatkan dirinya kembali itu gimana? Kalau dari aku menguatkan diri itu aku lihat ke belakang sih.
ada yang dukung aku sampai detik itu. Ya Eman kan udah finalis loh, masa disia-siain kan? Iya, kesempatan Nggak emas ya. maksimal, Iya. nggak maksimal kan Eman gitu Eman loh. sekali. Apalagi orang tua teman-teman udah support banget, dan juga kita ngeluarin duit buat apa ya, buat beli ini lah, buat beli baju sepatu. Kita juga ngeluangin waktu, tenaga, kuliah juga ya udah apa ya, Mengorbankan segala sesuatu ya. banyak banget yang dikorbankan ikut Cak Yu itu. Jadi pada saat itu aku nggak mau sia-sia sih, jadi harus maksimal. Totalitas. Iya. Walaupun lelah, harus menguatkan diri dan ingat support system kita ya, Cak Betul. Ferry. Kalau dari Yubiora sendiri gimana? Kalau aku sih sebenarnya ingat tujuan awalku tadi kenapa ikut ini. Niatku tadi awal tuh ngapain sih ikut ini. Jadi kayak kalau misalnya di down, pasti ada kan. Kita momen-momen capek, momen-momen lelah, ingin nyerah itu pasti ada. Tapi ingat lagi tadi balik tujuannya. Apa sih kenapa aku ikut ini? Kenapa aku sampai korbanin banyak hal buat ini tuh kenapa gitu. Itu sih yang sebenarnya nyemangatin. Terus balik lagi dari support system. Terus waktu aku ngerasain capek itu sebenarnya aku juga seneng dengan apa yang tak lakuin. Terus iya benar, jadi kayak meskipun capek itu tetap seneng gitu. Dan aku ngerasain sih banyak banget impact yang aku dapat dari Cak Yu. Dari segi public speaking, pembawaan diri itu semua kita dapat dari Banyak situ. banget. Jadi meskipun kita capek itu akan terbayarkan teman-teman. Yes. Karena di sana dapat pelajaran banyak banget ya, Cak Betul. sama Yu. Gak hanya lelah doang, tapi dari berbagai segi materi yang dulunya belum pernah didapatkan, Betul. di sana didapatkan, pasti kan menambah kualitas diri kita, gitu kan. Jadi Yura ini dulu kan paling muda sendiri ya waktu Iya. ikut kompetisi Cak Yu Nyangka gak sih bisa menjadi juara satu? Oh, ditanya nyangka nggak nyangka sih, aku nggak nyangka banget sih. Soalnya kayak mikir Ada yang musuhnya sudah orang-orang jadi semua lah, ini kayak dari Iya, karena kan umurnya udah 20 betul, ke kayak atas gitu lebih ya. berpengalaman kayak, bahkan ada yang ikut duta kebudayaan. iya kayak udah yang berpengalaman banget gitu. Udah pro banget kan. Iya. Aku juga mantau di IG Cak Yu Gersik gitu kan. Wah, lawannya tuh keren-keren banget gitu. Nggak Iya, hanya mantap banget. mereka prestasinya banyak banget, kemudian public speakingnya oke, tapi Yura juga bisa ngelawan itu semua. Kasih tips dong Yura ke teman-teman, apalagi siswi Semamio. Oke. Kan bisa jadi penerusnya Yura itu pasti luar biasa banget. Amin, insya Allah ya. Kamu ya, betul ya. Karena Yura kan di situ termuda sendiri, tapi Iya. semangatnya nggak kalah sama yang udah pro gitu. Tapi Yura ini juga pro banget teman-teman. Amin ya Allah. Gimana Yura tipsnya pada Oke. saat itu? Sebenarnya sebelum aku insecure di CAI itu sebenarnya aku udah ngerasa ini insecure waktu lomba pidato bilah waktu itu di Surabaya tingkat Jawa Timur. Di situ aku sebelum berangkat lomba itu udah aduh Rek, lawanku Cina-Cina pasti bahasa Inggrisnya lebih jago lah intinya dari aku. Aku waktu itu bahkan sampai nangis. Aku ingat aku nangisnya itu ke Bika. Kenal kan? Yura ini bisa nangis. Bisa dong, aku nangis nih ke Bika. Bik, aku Bik gitu. Gak bisa. Aku kayak insecure banget gitu. Tapi balik lagi dia temenku yang emang sudah sefrekuensi banget kan. Dia di situ Menguatkan. benar, dia di situ sadar aku butuh semangat, butuh support. Jadi dia nyupport aku. Apa sih iso gitu. Nah, di situ ternyata aku mengajarkan diriku sendiri. Alhamdulillah aku bisa dapet juara 3. Aku bahkan nggak ada bayangan aku bakal dapet juara. Nah dari situ sih pengalaman yang bikin aku, oh ternyata sebenarnya mikirin lawan-lawan kita tuh kalau misal itu bikin insecure dan bikin kita mundur itu nggak perlu. Kita di sini tuh kadang kita nggak tahu teman-teman potensi kita tuh seberapa. Nah gimana caranya tahu kita potensinya seberapa itu dengan mencoba itu tadi. Jangan takut mencoba sih. Dan insecure itu pasti ada, tapi dibuat motivasi, jangan dibuat Betul. hal yang bikin kita Iya. stuck di diri itu kayak gitu. Ya, kayak insecure ke Cak Ferry sama Yura itu boleh, tapi itu dijadikan motivasi Betul. supaya kita bisa mengimbangi atau belajar ke mereka bagaimana sih untuk menjadi generasi muda yang berbakat, berpotensi supaya bisa membanggakan kedua orang tua. Pastinya kedua orang tuanya sangat bangga sekali memiliki anak yang sangat berprestasi dan bisa menjadi Cak Yu Gersik, kebanggaan Kabupaten Gresik. Nah, Cak Ferry sendiri sebagai seorang laki-laki, terkadang anak laki-laki itu kan males gitu loh ya.
mengikuti kompetisi produktif itu kan jarang gitu loh Cak Ferry, apalagi di kalangan remaja. Mending aku ngopi daripada ikut kayak gitu, kayak berpikirnya beda gitu ya. Nah Cak Ferry sendiri berpikirnya beda dari teman-teman yang hanya memikirkan aku mending ikut ngopi, ngapain aku ikut ini, waktuku pusing gitu kan, mengikuti kompetisi itu kan pusing ya. Nah Cak Ferry sendiri tuh gimana pandangannya terhadap itu? Kan Cak Ferry laki-laki pasti merasa itu ngopi emang enak, Iya. tapi mengikuti kompetisi gimana sih? Betul. Biar laki-laki di rumah atau di Snome ini bisa termotivasi gitu sama Cak Ferry. Bener banget sih. Kalau teman-teman yang di luar sana pasti kalau jadi aku ya mendingin aku ngopi gitu kan. Tapi di sisi lain aku ada pikiran kalau aku nggak bisa gini-gini terus, aku nggak bisa nganggur, nggak kegiatan itu aku nggak bisa. Jadi sebelum aku ikut Cak Yu, aku ikut Duta Generasi Berencana, Duta Genre. Keren banget. Jadi itu jadi itu dapat juara persahabatan yang walaupun nggak place, tapi it's okay lah aja, dapat atribut persahabatan. Dan di situ banyak belajar banget tentang remaja yang berencana, mulai dari produktif, tidak merokok, narkoba, HIV, seks dan lain sebagainya. Akhirnya aku mulai tertarik nih ikut kegiatan-kegiatan, mulai dari aktif di himpunan mahasiswa di kampus dan juga aktif di paguyuban ini. Dan motivasiku buat ikutan Cak Yu ini karena ini sih karena prospeknya juga baik gitu loh, berpengaruh banget ke depan. Apalagi di Cak Yu ini nggak hanya dapat juara aja, di Cak Yu ini dapat semua, public speaking, pembawaan diri kayak dikatakan Yura tadi. Jadi kalau laki-laki kayak gitu ya udah it's okay, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi aku juga di sisi lain itu ya ikut ngopi sama teman-teman, tapi ya nggak terlalu sampai pulang malam-malam gitu sih. Membatasi diri ya. Ya jadi kayak ya udah ngobrol aja sama teman-teman, membaur gitu loh. Kangen kan pastinya sama teman-teman. Iya, pasti kan di balik kesibukan kita perlu ada ngopi-ngopi bareng, santai bareng itu kan pasti perlu supaya kita sendiri nggak pusing. Iya. Cak Ferry bisa dikasih motivasi nggak buat teman-teman laki-laki khususnya supaya mereka itu termotivasi, nggak hanya perempuan yang bisa berprestasi, tapi laki-laki juga bakatnya banyak sekali. Kayak Cak Ferry ini, memang passionnya ada di situ, jadi terus dikembangkan, akhirnya sampai bisa sukses kayak gini. Kalau dari aku, khususnya para laki-laki jangan malu sih ikutan duta-duta. Soalnya kebanyakan teman-teman di luar sana ikutan duta apa sih? Pandangannya itu negatif gitu loh. Yeah. Jadi aku berusaha membalikan itu sama teman-teman aku. Kalau di duta-duta itu kalian banyak dapatnya, mulai dari public speaking, pembawaan diri dan lain sebagainya. Jadi aku kalau sama teman-teman aku ya jadi Ferry, tapi kalau aku membawa nama Cak Yu Gresik ya aku bawa Cak gitu. Jadi aku mempunyai dua kepribadian sih sebenarnya. Kalau sama teman-teman jadi Ferry, kalau di paguyuban ya jadi Cak gitu. Jadi nggak usah malu dan berani mencoba sih, itu yang aku tekanin. Jadi jangan pernah takut buat mencoba, karena aku dulunya ya nggak ada apa-apanya gitu. Semenjak ikut Cak Yu, kenal sama senior-senior yang berpengalaman, sama teman-teman yang bahkan jauh lebih pintar dan lebih berkembang di sana, malah dapat banyak gitu. Kalau bisa ditiru ya. Gitu Memang kita harus berani mencoba dulu Betul. ya, Cak Ferry. Kalau gagal ya kita bangkit lagi, jangan sampai kita down dan nggak mau mencoba lagi. Nah, Cak Ferry sendiri nyangka nggak sih dapat predikat juara 1 ini? Enggak sih, enggak nyangka. Soalnya saingan-saingannya itu udah kuliah semester akhir gitu loh. Dan saingannya itu nggak hanya kayak kita yang ecek-ecek lah, maksudnya nggak ada pengalaman di duta-duta gitu loh. Sepertinya ini bilang ecek-ecek. Jadi Apalah dayaku. Jadi ada peserta lain itu udah Mr. Teen, udah duta-duta lain gitu, kayak wah bener banget, sumpah. Coba deh ikutan deh. Pasti ngerasain. Pingin dia cerita ke aku. Coba ya, tahun depan lah. Yura ini selalu motivasi aku gitu loh, Cak. Disuruh ikut ini, ayo biru gitu. Tapi nggak apa-apa loh. Aku ikut
ikutan Cak itu 2 kali loh, percaya nggak? Oh iya, Iya. dulu berarti Cak Ferry pernah ikut? Pernah dan gagal. 2018. 2018. Waktu aku kelas 11 sama ya, Oh iya, kelas 11. kelas 11. Ya itu seorang kamu Masih aku SMA. ikut Cak Yu. Terus nyoba lagi. Coba lagi. Alhamdulillah berhasil. Nah memang itu teman-teman bisa diambil hikmahnya. Gagal kita nggak menyerah, tapi Betul. kegagalan itu dijadikan sebuah pengalaman dan pelajaran supaya kedepannya kita bisa membenahi gitu ya Cak Ferry. Betul. Luar biasa sekali teman-teman. Yuk Yora kasih motivasi juga dong ke para kaum hawa ini. Oke, motivasi nih. Biasanya kaum hawa ini kadang masih dipandang sebelah mata. Iya, kadang kaum hawa ini kan masih banyak yang merasa insecure Bener gitu. banget. Yura. Kayaknya insecure-nya kaum hawa ini kayaknya lebih tinggi ya. Ke good looking. Mungkin ke situ. Oke, sebenarnya balik lagi sih ke poin tadi, insecure tuh jangan sampai dibuat penghalang ya. Apalagi gagal tadi juga nggak boleh dibuat penghalang. Sebenarnya itu titik dimana kita tuh diuji sama Allah. Kamu kok tak kasih ujian gini, kamu mau apa? Mau mundur atau mau maju nih? Itu Kuat sih enggak? sebenarnya benar. Kuat apa enggak? Bener banget. Jadi apalagi kita pandemi ya. Kayak misalnya kalau kita di rumah, kita tuh masih muda. Kayak kalau misalnya kita di rumah terus tuh emang banget teman-teman kayak explore diri tuh ya waktu sekarang. Explore diri kalian, kemampuan kalian di mana. Soalnya butuh banget kan kita mengetahui diri sendiri buat pilih jurusan kuliah yang aku rasain sekarang kelas 12. Kayak banyak gitu teman-teman masih harus apa ya, Masih minatku di bingung mana gitu ya ya. gitu. Jadi sebenarnya untuk adik-adik aku yang kayak kamu bilang explore diri sih, mumpung masih ada waktu kayak gitu. Luar biasa ya teman-teman. Jadi kita sebagai generasi muda, khususnya yang masih SMA harus memanfaatkan waktu dengan baik. Kita harus mencoba hal baru, jangan sampai stuck di zona nyaman ya. Karena kalau kita sudah di zona nyaman nggak mau keluar, ya nggak bakalan jadi Iya. apa-apa. Benar. Cak Ferry sama Yuyora ini keluar dari zona nyaman, akhirnya bisa gitu loh, bisa membuktikan bahwa yang dulunya belum apa-apa sekarang dikenal sebagai siswa yang sangat berprestasi dan mahasiswa yang juga berprestasi. Kan luar biasa ya teman-teman. Jadi podcast Osaka kali ini sangat memotivasi kalian semua karena Cak Yu Gresik ini spesial sekali. Nggak kerasa ya Cak dan Yu, kita udah ngobrol banyak banget di sini. Terima kasih udah sharing-sharing bareng dan aku sangat termotivasi sama cerita-cerita kalian ini yang sangat menginspirasi. Terima kasih sekali waktunya karena aku paham pasti kalian ini sibuk-sibuknya orang karena di kegiatan Cak Yu juga padat, kemudian Cak Ferry juga kuliah, Yuyora apalagi sekarang ujian-ujian kelas 12. Semoga Yuyora bisa mendapatkan PTN sesuai keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Dan Cak Ferry juga sukses di kuliahnya maupun Cak Yu Gresik semakin terdepan. Amin. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast Osaka Smamil. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.